Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gautama Granawa, perkenalkan nama saya Muhammad Agil Al-Ghifari dengan NIM H54012210079. Saya dari Gautama Sadina Wirasena Pandega. Di sini saya akan membacakan pemaparan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama ada kata ideologi. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logia. Idea sendiri berasal dari idein yang berarti melihat. Idea juga dapat diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan suatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori. Sedangkan kata logis berasal dari kata logos, dari kata legein yang artinya berbicara. Secara bahasa, ideologi sendiri adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus dalam pikiran. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Kedua kata ini diambil dari bahasa Sanskerta. Panca di sini berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sendiri adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan tata cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan 5 sila atau berdasarkan Pancasila. Lalu ada nilai-nilai atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Pada sila pertama, ada 5 nilai yaitu melakukan kewajiban agama masing-masing di sekolah maupun dimanapun, lalu ada menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama, tidak mengganggu teman dari agama lain saat beribadah, saling rukun sesama teman tanpa membedakan agamanya, dan saling menolong sesama teman dan guru tanpa melihat apa agama mereka. Contoh sikap yang berkaitan dengan sila kedua adalah menjaga kerukunan dengan sesama teman dan warga sekolah ataupun tempat tinggal. Lalu ada menghargai semua teman sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia. Lalu ada menghormati bapak ibu guru apabila kita sedang berada di sekolah. Lalu kita harus bisa menghormati karyawan dan semua warga yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu bisa juga dengan saling tolong menolong saat ada warga yang mengalami kesusahan. Pada sila ketiga itu sikapnya adalah kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari manapun asalnya. Kita harus bisa menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Kita juga tidak boleh bersikap rasisme kepada orang lain. Kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia dan selalu bersatu padu dan bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Atau pada sila keempat yaitu menghargai pendapat teman yang lain saat kita sedang berada di dalam kelas. Lalu kita bisa mengikuti diskusi yang ada dengan aktif. Kita juga bisa belajar berani untuk menyampaikan pendapat yang kita miliki, baik itu di kelas maupun di depan umum. Lalu kita tidak boleh memaksakan kehendak pribadi saat kita berada dalam suatu diskusi. Kita juga harus menghormati keputusan bersama untuk kepentingan bersama nantinya. Sila yang terakhir yaitu sila kelima. Berikut adalah contoh sikap yang dapat kita terapkan. Yang pertama, menciptakan suasana kekeluargaan di setiap lingkungan yang kita tempati. Lalu kita bisa mengikuti dengan aktif kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita juga harus bisa bekerja sama untuk menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Selain itu, kita juga harus dapat bersikap adil dengan semua teman yang ada di sekitar kita dan selalu menghormati hak asasi mereka.